Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Fatihah Rizka Firmansyah dari Prodi Psikologi. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas remedial mata kuliah Kode Etik Psikologi yang membahas mengenai penyalahgunaan Kode Etik Psikologi. Sebelum saya membahas mengenai penyalahgunaan kode etik psikologi, saya akan memberitahu terlebih dahulu apa itu kode etik psikologi. Kode etik psikologi adalah seperangkat nilai-nilai untuk ditaati dan dijalani sebaik-baiknya dalam program atau dalam kegiatan sebagai psikolog dan ilmuwan psikologi. Gunaan di bidang psikologi. Penyalahgunaan di bidang psikologi ini masuk dalam pasal 4 Kode Etik Psikologi. Yang pertama membahas mengenai pelanggaran wewenang di bidang psikologi itu akan mendapatkan sanksi organisasi sebagaimana dijelaskan di dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga, himpunan psikologi dan kode etik psikologi Indonesia. Kemudian yang kedua, apabila psikolog menemukan pelanggaran atau penilaian salah terhadap kerja mereka, maka mereka wajib mengambil langkah yang masuk akal sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mengurangi pelanggaran yang telah terjadi. Masuk yang ketiga, membahas mengenai pelanggaran kode etik psikologi. Pelanggaran kode etik psikologi adalah segala tindakan yang dilakukan psikolog atau ilmuwan psikolog yang menyimpang dari ketentuan kode etik yang telah dirumuskan, seperti melanggar terhadap janji profesi. Ketentuan-ketentuan atau pelanggaran-pelanggaran itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, pelanggaran ringan, pelanggaran sedang, dan pelanggaran berat. Pelanggaran ringan. Pelanggaran ringan itu tindakan yang dilakukan psikologi dalam keadaan. Yang pertama, pelanggaran ringan. Pelanggaran ringan itu adalah tindakan yang dilakukan psikologi dalam keadaan yang tidak sesuai dengan prosedur yang ditentukan sehingga menimbulkan kerugian terhadap salah satu pihak, seperti kerugian terhadap ilmu psikolog atau profesi psikolog itu atau orang yang menggunakan layanan psikologi. 2. Masuk pada pelanggaran sedang. Pelanggaran sedang adalah tindakan yang dilakukan psikolog karena kelalaian dalam melaksanakan proses maupun penanganan yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditentukan sehingga merugikan salah satu dari beberapa pihak yang telah disebutkan seperti profesi psikolog, ilmu psikolog, orang yang melakukan pelayanan terhadap psikologi. Yang ketiga, pelanggaran berat. Pelanggaran berat adalah tindakan yang dilakukan psikolog dengan sengaja memanipulasi atau memasukkan hasil dari tes tersebut sehingga merugikan salah satu dari beberapa pihak yang telah disebutkan tadi. Baik, yang terakhir, penjelasan mengenai jenis pelanggaran dan sanksi yang diberikan akan ditentukan atau diatur sendiri.